Halo guys, kalian tahu nggak? Banyak mitos di Nusantara yang selama ini kita anggap mistis dan berbau hal-hal gaib. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, mitos-mitos itu sebenarnya nggak selalu menyangkut dunia lain, tapi lahir dari pengalaman orang-orang dulu dalam menghadapi alam dan kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas. Masyarakat zaman dulu belum mengenal ilmu pengetahuan seperti sekarang. Jadi, untuk menjelaskan sesuatu yang berbahaya atau beresiko, mereka membungkusnya dalam bentuk cerita dan larangan, yang akhirnya kita kenal sebagai mitos. Contohnya, larangan menebang pohon besar seperti beringin. Banyak yang bilang ada penunggunya. Padahal secara logis, pohon besar punya peran penting buat lingkungan. Selain sebagai penyerap karbon, pohon besar memiliki fungsi ekologis seperti penahan erosi, pengatur tata air, serta habitat berbagai organisme. Bahkan, pohon beringin dikenal sebagai spesies kunci yang menopang keseimbangan ekosistem. Penebangannya berisiko merusak lingkungan dan sumber daya air di sekitarnya. Begitu juga mitos larangan memakai baju hijau di pantai selatan Jawa. Ini bukan soal ditarik makhluk gaib, tapi soal keselamatan. Di laut, terdapat mikroorganisme seperti fitoplankton serta partikel organik yang menyebabkan warna hijau mudah menyatu dengan warna laut. Jadi, kalau terjadi kecelakaan akibat arus balik, saat proses penyelamatan, korban lebih susah terlihat. Makanya alat keselamatan di laut justru pakai warna terang seperti oranye atau kuning. Di pegunungan, ada juga kebiasaan memberi sesajen untuk persembahan yang nggak boleh diambil atau dimakan. Banyak yang menganggap ini mistis. Padahal, bahan sesajen seperti buah dan bunga akan terurai dan menyuburkan tanah dengan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Bahkan bisa jadi sumber makanan satwa liar dan membantu menyebarkan biji dan penyerbukan. Larangan mengambil sesajen bukanlah soal takut kesialan, melainkan upaya menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan pegunungan agar proses alami tersebut tidak terganggu. Termasuk juga larangan berkata kasar di gunung. Ini bukan pamali tanpa alasan. Di alam terbuka, emosi dan suara keras bisa memicu konflik, bikin panik, serta melemahkan kerjasama tim. Bahkan kalau terjadi pertengkaran dan membuat kebisingan, dapat menarik perhatian satwa liar yang sensitif terhadap suara, seperti babi hutan, yang mampu melacak keberadaan manusia melalui bunyi dan berpotensi menimbulkan bahaya. Resiko ini semakin besar mengingat keterbatasan akses fasilitas medis dan jalur evakuasi di kawasan pegunungan. Oleh karena itu, mitos sebenarnya bukan sekadar cerita gaib yang menakutkan. Mitos adalah cara praktis orang-orang dulu menyampaikan pesan penting soal keselamatan, etika, dan cara hidup selaras dengan alam. Yang perlu kita jaga bukan rasa takutnya, tapi nilai logis dan kebijaksanaan di balik ceritanya. Jadi kalau mitos ternyata punya logika dan fungsi nyata, menurut kamu yang perlu dilestarikan itu mitosnya atau cara berpikir di baliknya? Yuk kita diskusi bareng,